Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi lutfihi tustarul uyubu waz zallat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Ahmadullah subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nashkuruhu wa la nakfuruh wa nakhra'u wa natruku man yafjuruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh, azzahu bidinihi wa amaddahu bijundih wa ayyadahu binasrih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa taraham wa tahannan ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. ما بعد قال الله جل وعز في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajiz man atsba'a nafsahu hawa wa tamanna ala Allah. Wa qala Umar bin al-Khattab hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu li yaumil ardil akbar fa innahu yaqiful hisab yaumal qiyamati ala man hasaba nafsahu fid dunya. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa sadaqa Umar bin al-Khattab. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Bapak Ibu jamaah Majelis Subuh Masjid Jami' Nurul Huda Komplek Departemen Luar Negeri rahimakumullah. Khusus yang saya hormati segenap asatidzah, orang-orang tua kami, tokoh dan sesepuh masyarakat. Mohon maaf saya tidak menyebutkan nama, namun tidak mengurangi takzim dan hormat saya. Khususnya para pengurus yayasan, pengurus DKM Masjid Jami' Nurul Huda. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini di penghujung tahun Masehi 2023, 31 Desember, kita dapat hadir memenuhi panggilan Allah salat subuh. Kita lanjutkan dengan bersama-sama duduk sejenak di majelis yang amat mulia, majelis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya kita di rumah Allah di majelis mulia ini, kita senantiasa mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya saya mengajak, ayo kita niat i'tikaf selagi kita berada di dalam masjid ini. Nawaitul i'tikafa ma dumtu fi hadzal masjid. Saya niat beriktikaf selagi saya berada di dalam masjid ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikutnya, para sahabat-sahabatnya, kita yang hadir berdoa dan berharap semoga nanti di hari kiamat kita semuanya akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum saya lanjut, saya mengajak mari kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihatu lima quri'alah. Fatihah tergantung dari niat yang kita baca, yang kita inginkan. Kita mohon kepada Allah dengan Fatihah ini semoga orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang telah pulang ke rahmatullah, almarhumin, almarhumat di alam kuburnya, semoga senantiasa mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan. Dengan Fatihah ini kita juga mohon kepada Allah, jika pagi ini ada saudara-saudara kita yang sedang berbaring sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya, Allah pulihkan kesehatannya, Allah berikan kesabaran, ketabahan kepada mereka dan keluarganya. Yuk terus kita doakan anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang tengah belajar, tengah menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala yaftah lahum futuhal arifin. Allah bukakan anak-anak kita semuanya pintu kecerdasan, pintu keberhasilan. Allah jadikan anak-anak kita semuanya anak-anak yang salihin, salihat,
taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tuanya, dan ilmunya kelak bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kita semuanya yang hadir, yang tengah usaha, yang tengah ikhtiar, punya hajat, punya keinginan, semoga usaha ikhtiar kita mendapat ridho Allah. Hajat keinginan kita dimudahkan dan disampaikan Allah. Kita dibukakan pintu rizki yang seluas-luasnya. Kita doakan juga saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, mujahidin, mujahidat. Mudah-mudahan saudara-saudara kita mujahidin, mujahidat di Palestina, di Gaza diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesabaran oleh Allah, dan Allah catatkan kemenangan buat saudara-saudara kita di Palestina dan di Gaza. Terakhir, kita yang akan melepas tahun 2023 dan akan memasuki tahun Masehi 2024. Kita mohon kepada Allah, kalau ada amal-amal baik kita, mudah-mudahan amal-amal baik kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah dan dosa-dosa kita, mudah-mudahan salah dan dosa-dosa kita diampuni, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala bitilkan niyah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum nanti kita lanjutkan kajian kita di buku Bidayatul Hidayah, di hadis panjang saya akan menyampaikan tentang muhasabah di penghujung tahun 2023. Insyaallah muslimin sama maklum bahwa hari ini adalah hari terakhir kita semuanya di Masehi 2023. Nanti malam, tepatnya tengah malam pukul 12, kita akan melepas tahun 2023 dan akan memasuki tahun Masehi 2024. Kita mohon kepada Allah sekali lagi, mudah-mudahan seluruh amal-amal baik kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal salah dan maksiat serta dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, al-waqtu sari, waktu berjalan begitu cepat. Yamur maras sahab. Pasti kita dihantarkan dengan perlahan untuk berada di penghujung tahun 2023. Maka kata orang-orang bijak, kata para ulama, saking cepatnya waktu itu bergulir. Masana illa kasalasati ayyam. Amsi wa qad dhahaba bima fi. Ghadan la'allaka la tudriku. Al-yawm fahuwa laka fa'mal fi. Orang-orang bijak, saking cepatnya waktu bergulir. Setahun terasa hanya 3 hari. Amsi wa qad dhahaba bima fi. Kemarin dia sudah berlalu, kalau sudah berlalu tidak akan pernah bisa ditarik mundur. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Hari-hari yang sudah berlalu tidak bisa ditarik kembali. Kalau kita kemarin mungkin waktu itu berlalu tanpa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, yang ada mungkin dalam diri kita hanya penyesalan. Kenapa kemarin saya tidak memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya? Amsi wa qad dhahaba bima fi. Yang lalu sudah berlalu beserta seluruh isinya dan tidak bisa lagi ditarik mundur. Yang kedua, ghadan la'allaka la tudriku. Hari esok bisa jadi kita nggak ketemu. Hari esok bisa jadi kita nggak ketemu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi esok dan di mana nanti ajal datang menjemput kita semuanya. Mudah-mudahan tatkala ajal datang menjemput, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Tatkala di malam hari saja kita tertidur, itu nyawa kita itu di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tidur itu dikatakan sebagai an-naumu akhul maut, an-naumu syaqiqul maut. Tidur itu saudara kembarnya kematian. Maka Allah berfirman, Allah yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut
wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Ketika kita di malam hari itu tertidur, nyawa kita itu digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang terus digenggam nyawanya oleh Allah, pagi hari dia tidak diperkenankan lagi nyawanya itu menyatu dengan jasadnya. Selesai sudah kontraknya di dunia. Tapi ada wa yursilul ukhra. Alhamdulillah. Malam kita tertidur, pagi hari kita bangun, dikembalikan ruh kita ke dalam jasad kita. Sekali lagi, hari esok kita nggak tahu apakah kita masih akan diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati kehidupan ini. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Yang milik kita, kata para ulama, adalah yang sekarang. Yang ketiga, al-yaum fahuwa laka fa'mal fi. Yang milik kita adalah yang hari ini. Ayo berbuat, ayo beramal. Ayo lakukan yang baik-baik. Alhamdulillah kita buka hari ini dengan bersama-sama hadir di rumah Allah. Kita tunaikan sholat subuh secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan duduk di majelis yang amat mulia, majelis ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Masyiral muslimin, di penghujung tahun orang sering melakukan muhasabah. Muhasabah itu artinya introspeksi diri, melakukan evaluasi. Kalau ada yang baik, ayo kita syukuri. Kita bertekad tahun yang akan datang untuk kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Tapi kalau ada yang buruk, ada maksiat, ini kata para ulama, fala talumanna illa nafsak wabbikh nafsaka. Jangan salahkan orang lain, tapi cercaklah diri kita sendiri. Maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Kita mohon ampun, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang sering diangkat oleh para ulama sebagai bahan introspeksi diri, kisah seorang tabi'iyun namanya Atha As-Sulami. Dia ini seorang zahid sufi. Jadi orang-orang dulu itu banyak punya profesi sebagai penenun. Seperti misalkan ini yang kita baca bukunya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Bidayatul Hidayah. Hujjatul Islam itu disebut-sebut Al-Imam Muhammad Al-Ghazali sebetulnya. Ghazali itu tukang tenun. Kerjaan itu menenun. Di samping dia seorang alim, zahid, wara'. Nah ini ada tabi'iyun. Namanya Atha As-Sulami. Dia zahid, dia alim. Tapi dia punya profesi itu menenun kain. Suatu hari hasil kain tenunannya dia lihat begitu indah. Maka tidak seperti biasanya dia enggan untuk menjual kain hasil tenunannya. Tapi karena desakan ekonomi Atha As-Sulami terpaksa dengan berat dia ingin jual hasil tenunannya. Masyiral muslimin, ada sahabatnya ingin membeli kain hasil tenunan Atha As-Sulami. Begitu dilihat orang ini terkagum-kagum. Wah, hasil tenunan kali ini baik sekali. Tapi begitu terus diteliti, dia menemukan aib atau cacat di kain tenunannya. Maka orang ini mengurungkan untuk membeli kain tersebut sambil mengatakan kepada Atha As-Sulami, kain ini indah, hasil tenunan bagus, tapi sayang, kain yang indah ini ada cacatnya. Aku urungkan untuk membeli kain ini. Masyiral muslimin, Atha As-Sulami tabi'iyun ini menangis terseduh-seduh dia. Maka kawannya yang tadi akan membeli kain tersebut lalu mengatakan kepada Atha As-Sulami yang menangis terseduh-seduh, wahai Atha As-Sulami, katanya, sahabatku, aku mengatakan sejujurnya bahwa kain hasil tenunanmu itu bagus, tapi sayang, ada cacatnya. Maka aku urungkan untuk membeli kainmu. Tapi aku lihat engkau menangis terseduh-seduh. Oleh karena itu, aku akan tetap membeli kainmu dengan harga yang pantas, katanya. Masyiral muslimin, apa jawaban Atha As-Sulami? Wahai sahabatku,
Engkau menyangka aku menangis lantaran kainku yang gagal atau yang tidak jadi engkau beli. Bukan, kata Atta As-Salami. Aku bukan menangisi kainku yang akan aku jual, lalu engkau tidak jadi membelinya, bukan, katanya. Tapi di tangan orang yang seprofesional kamu ini melihat kain yang indah ini, ternyata mampu menemukan aib dari kain yang menurut aku, kata Atta As-Salami, itu kain ini sudah begitu sempurna. Tapi di tanganmu ternyata kain ini masih ada cacat dan aibnya. Ini yang ditangisi oleh Atta As-Salami. Aku jadi teringat, katanya, akan amalan-amalanku. Kalau aku harus menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, aku merasa bahwa amalanku ini sudah begitu sempurna. Itu yang ditangisi oleh Atta As-Salami. Aku merasa bahwa amal-amalanku ini sudah begitu sempurna. Tapi jangan-jangan di mata Allah An-Naqid Al-Basir, amalanku yang menurut aku sudah begitu sempurna, penuh dengan cacat, penuh dengan aib, sehingga Allah menolak amalan-amalanku. Subhanallah, Atta As-Salami berhasil mengambil hikmah dari hasil tenunannya yang akan dia jual, dan ada seorang profesional itu tahu di mana aib dan cacatnya. Maka dia melakukan kias, analogi. Bagaimana dengan amalan-amalanku yang menurut aku sudah begitu sempurna, tapi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala An-Naqid Al-Basir, jangan-jangan amalanku ini penuh cacat, penuh aib, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menolak amalanku. Ini kalau kita kaitkan dengan kajian kita di buku ini. Ibadah seseorang itu, akobat itu tanjakannya untuk bisa diterima oleh Allah itu tajam sekali. Pertama, kalau kita melakukan ibadah itu dilihat dulu secara syariat benar apa enggak. Atau kajian fikihnya itu benar enggak. Sholat misalkan. Sholat kita secara fikih itu benar atau enggak. Ada rukun fi'li, ada rukun kauli. Saya sering mengatakan kalau ada orang sholat rukun kaulinya misalkan, yang gampang saja misalkan salamnya salah, itu bisa rusak sholatnya. Contohnya misalkan dia dalam sholatnya salamnya tidak ada alif lamnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Rusak tuh sholatnya. Karena salam itu rukun kauli. Di dalam Al-Adhkar An-Nawawi, Al-Adhkar Al-Muntakhaba min Kalami Sayyidil Abrar, tulisan karangan Al-Imam An-Nawawi, orang kalau sholat itu salamnya hilang alif lamnya, rusak itu sholatnya. Karena dia rukun kauli. Sama seperti orang yang misalkan baca Al-Fatihah tapi ada satu huruf saja rusak atau hilang, maka rusak juga sholatnya. Contohnya misalkan kalau ada orang sholat misalkan salamnya Assalamualaikum, tidak ada alif lamnya, itu sama juga dengan orang yang kalau baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Alhamdulillah, alif lamnya hilang. Seharusnya kan Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, alif lamnya hilang. Ini rukun kauli, rusak sholatnya. Itu jadi ibadah itu satu harus benar secara syariat atau secara fikih. Nah, ini kajian tasawuf kita. Benar secara fikih, kalau tidak benar secara tasawuf, jangan-jangan tidak membuahkan hasil apa-apa, ditolak oleh Allah. Maka Imam Ghazali ini nulis di dalam bukunya ini, hati-hati dengan penyakit-penyakit hati. Sholat kita mungkin secara fikih sudah benar, tapi secara tasawuf mungkin ada ujubnya, ada riyaknya, ingin dilihat oleh orang, ada sum'ahnya, ingin dikatakan bahwa kita ini orang baik, orang hebat, orang soleh. Apalagi kalau kita sudah takabur, merasa diri kita paling benar, orang lain semuanya salah. Ini akobat kedua, tanjakan kedua yang harus kita lalui. Benar secara fikih, harus benar juga secara tasawuf. Masih ada rintangan yang lain. Apa di antaranya? Ada hadis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya sama sahabatnya,
Atadruna manil muflis? Sahabat-sahabatku, tahu nggak kalian siapa orang yang bangkrut? Sahabat bilang, man la mata'alahu wala mal. Orang yang nggak punya harta, orang yang nggak punya apa-apa. Kata Rasul, bukan itu, kata Rasul. Al-muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akhadha mala hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha. Nih, rintangan yang ketiga. Kata Rasul, bukan orang yang muflis itu bukan orang yang tidak punya harta. Tapi orang yang muflis yang bangkrut dari umatku nanti di hari kiamat adalah orang yang datang ke hadapan Allah membawa pahala sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, amal-amal ibadah yang lain. Tapi semuanya itu ditolak oleh Allah. Rugi dia, bangkrut dia. Kenapa? Karena mulutnya dia tidak pernah berhenti mungkin menggunjing, memfitnah orang lain. Syatama. Ketika dia mengais rezeki, dia sudah tidak peduli mana halal, mana haram. Habis nanti amal-amal baik kita itu, pahala puasa kita, zakat kita, haji kita diambil sama orang-orang yang kita zalimi. Ini tiga. Dia benar secara fikih, benar secara tasawuf. Yang ketiga, jangan sampai orang terluka dengan lidah dan tangan kita. Al-muslim man salim al-muslimuna min lisani wa yadi. Nah, tiga-tiganya udah bagus. Fikihnya benar, tasawufnya benar. Tidak menyakiti orang dengan tangan dan lidahnya. Tapi dia, kemarin ini ada di kajian kita itu ada malaikat itu malakul rahmah. Malaikat yang melihat apakah kita pernah melakukan kasih sayang terhadap orang lain. Itu dilihat, jangan-jangan la yarham ibadallahi qattu, dia nggak pernah punya belas kasih sama orang lain. Artinya dia tidak pernah punya kepedulian sosial. Sholatnya sekali lagi, sholatnya secara fikih benar, secara tasawuf benar, tidak menyakiti orang lain, tapi dia tidak punya kepedulian sosial. Saudara-saudaranya di Palestina, di Gaza itu dibantai, Zionis Yahudi, dia nggak pernah peduli. Bahkan ketika MUI itu menyerukan untuk memboikot produk-produk yang berafiliasi ke Israel, dia nggak pernah peduli. Masuk ke supermarket beli minuman, dia tetap yang dibeli Aqua. Nggak pernah peduli dia dengan produk-produk yang berafiliasi ke Israel. Ini nggak punya kepedulian sosial. Atau kita punya saudara, dia butuh bantuan kita, dia sedang sakit, tapi kita nggak punya kepedulian sosial. Ini itu hambatan-hambatan amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah atau tidak. Ini yang dilihat oleh Atta As-Salami tadi yang tabi'iyun. Jangan-jangan amalanku itu di mataku sudah begitu sempurna, tapi di mata Allah itu jangan-jangan ditolak. Karena itu tadi, secara fikih mungkin harus kita perbaiki, secara tasawuf harus kita perbaiki. Jangan sampai ada orang yang terluka dengan tangan dan lidah kita. Bahkan bukan cuma itu, kita harus punya kepedulian sosial. Maka di penghujung akhir tahun ini, ayo lakukan muhasabah. Apa yang sudah kita lakukan. Jangan-jangan lebih dominan amal buruknya ketimbang amal baiknya. Ayo lakukan muhasabah. Allah itu yang menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur, lihat, perhatikan apa yang akan kalian persembahkan untuk menyongsong hari esok kalian. Nabi yang bilang itu, al-qayyis, orang pintar itu, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, dia akan beramal untuk menyongsong hari esok. Sayyidina Umar mengingatkan kita, hasibu anfusakum, ayo lakukan muhasabah. Introspeksi diri, evaluasi diri kita. Kalau baik kita syukuri, kita tingkatkan kualitas kuantitasnya. Kalau maksiat dan dosa, ayo kita beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kata Sayyidina Umar, fa innahu yakhifu al-hisaba yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Orang kalau suka melakukan muhasabah di dunia, nanti di akhirat hisabnya itu akan lebih ringan. Ma'asyiral muslimin, muhasabah itu ada 3 macam.
Ada muhasabah qoblal amal, ada muhasabah indal amal, ada muhasabah ba'dal amal. Muhasabah qoblal amal itu artinya sebelum berucap, sebelum berbuat. Muhasabah dia. Apalagi kalau orang itu sudah jadi public figure, hati-hati. Ucapannya itu dilihat, diperhatikan oleh orang. Maka lakukan muhasabah qoblal amal. Pikirin. Kalau pepatah Arab ngomongnya fakir qabla an ta'zim. Pikirin sebelum engkau bulatkan tekadmu untuk kamu ucapkan, untuk kamu lakukan. Jangan-jangan kalau kita tidak melakukan muhasabah dengan apa yang akan kita ucap, dengan apa yang kita perbuat, begitu terucap menuai badai. Nah, sekarang ada public figure yang tengah menuai badai. Karena apa? Karena ucapannya. Ya ini ngomongnya, dia ini kan masa-masa orang berbicara tentang calon presiden. Dia cinta sama calon presiden tertentu. Tapi sayang, dia public figure di depan orang banyak, dia keseleo dalam berbicara. Hemat saya, ucapannya itu terlalu mengada-ada. Ini kata orang sekarang ini, orang yang tidak bisa dinasehati cuma dua tuh sekarang. Satu orang yang sedang jatuh cinta. Nggak bisa dinasehatin bagaimana juga enggak. Pacar kamu tuh jelek banget. Lihat tuh wajahnya jerawatan. Tapi kata orang yang sedang jatuh cinta, jerawat di wajahnya itu bagaikan bintang di langit yang menambah indahnya, katanya itu. Orang yang sedang jatuh cinta nggak bisa dinasehatin. Yang kedua, orang yang nggak bisa dinasehatin, orang yang sudah menetapkan calon pilihannya. Dinasehatin bagaimana juga nggak bisa dia. Maka saya katakan ini ada orang yang tengah menuai badai. Ya, dia ngomongnya begini. Sekarang ini banyak orang yang sembahyang katanya kalau baca Fatihah itu nggak mau amin lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia diem aja. Hampir begitu apa iya? Bahkan yang lebih ironis lagi, ketika tasyahud katanya, itu dia bukan menjulurkan satu telunjuk katanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Saya pikir itu terlalu mengada-ada. Mungkin yang satu nanti begini, yang dua begini, yang ketiga nanti begini-begini kali. Ini terlalu mengada-ada nih. Nggak ada apa ada di masjid kita yang begitu. Enggak. Hemat saya itu pelecehan. Pelecehan terhadap syariat. Bahkan ada ulama berani mengatakan itu orang murtad. Jadi orang yang murtad itu bukan cuma saya nggak percaya kepada risalah Muhammad. Bukan cuma itu. Ucapan kita saja memperolok-olok syariat itu bisa dikatakan murtad. Ada orang sholat lalu antum bilang, ente ngapain sholat? Dari dulu ente sholat sampai sekarang nggak kaya-kaya. Saya nih nggak sholat kaya. Itu orang yang ngomong begitu tuh murtad tuh, keluar dari Islam tuh. Jadi murtad bukan cuma saya keluar dari Islam. Saya nggak percaya dengan sholat, bukan cuma itu. Ada orang haji misalkan, ngapain kamu haji buang-buang duit ratusan juta katanya. Ini dengan ucapannya yang seperti ini orang bisa dikatakan murtad itu. Memperolok-olok agama. Ini yang namanya muhasabah qoblal amal. Sekali lagi kalau udah jadi public figure dia harus hati-hati dengan apa yang akan dia ucap, apa yang akan dia lakukan. Kita sih mungkin orang-orang awam ini biasa-biasa aja nih begini. Yang kedua, muhasabah indal amal. Muhasabah ketika kita melakukan amalan. Apalagi kalau amalan tersebut waktunya panjang. Kadang-kadang jangan-jangan baik di awal, tapi di tengah jalan kita melenceng. Ada orang yang di awal-awal dia begitu lugu. Tapi kemudian, subhanallah, dia begitu buas. Dia pembohong. Apapun rela dia lakukan. Itu bagus di awal, tapi di penghujungnya, di tengah-tengahnya, dia melenceng dari syariat. Sekali lagi, apalagi kalau pekerjaan tersebut butuh waktu panjang.
Kita menikah nih. Ini kan syariat. Kita punya istri. Awal-awal kita sayang banget sama istri kita. Tapi sampai sekarang kita masih sayang nggak sama istri kita? Jangan-jangan kita sudah nggak sayang lagi sama istri kita. Dulu kan baru menikah, istri kita terantuk batu saja. Yang disalahin itu batu. Batunya yang disalahin. Tapi kalau sekarang istri kita terantuk batu, bukan batunya yang disalahin, istri kita yang disalahin. Mata lu buta emang. Beda udah. Ayo introspeksi diri apa yang tengah kita lakukan saat ini. Yang terakhir itu introspeksi ba'dal amal. Nah, ini yang sering kita lakukan di penghujung tahun. Nih besok nih kita nanti malam kita dihadapkan kepada dua pilihan. Ada panggung-panggung hiburan, ada panggung-panggung maksiat. Tapi ada majelis-majelis yang di situ mengajak kita tafakur, muhasabah, istighfar. Itu saya baca di media itu. Ancol itu menyiapkan lahan parkir sekitar 17.000 atau 27.000 kendaraan gitu. Terus seakan-akan ayo pada ke Ancol. Nanti malam di Ancol itu banyak panggung-panggung hiburan. Subhanallah. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini sudah banyak panggung-panggung tandingan. Di samping panggung-panggung hiburan ada panggung-panggung zikir, muhasabah. Ayo, ini pilihan buat kita semuanya. Antum mau berada di mana ini nanti malam? Ini panggung-panggung hiburan. Atau justru kita duduk bersimpu di penghujung tahun. Kita melakukan muhasabah. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang belum kita lakukan? Apakah lebih dominan amal-amal baik kita ketimbang amal buruk kita? Saya mau cerita ada seorang remaja Palestina itu. Umurnya 16 tahun. Dia temukan wafat di balik reruntuhan apartemen yang dia tinggali. Karena sampai saat ini Zionis Israel yang biadab itu terus menembaki, membombardir saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Ada anak muda ditemukan wafat di balik reruntuhan apartemennya. Tapi yang menarik ketika dievakuasi, ketika dimandikan jenazahnya, dari saku baju atau saku celananya itu ditemukan secari kertas. Emang apa yang ditulis anak muda itu di secari kertas tersebut? Ternyata itu bahan evaluasi dia, muhasabah dia. Dia selalu menuliskan kekurangannya. Sehingga dia bisa tadaruku ma'fatahu minal a'mal as-sholihah. Dia bisa menyusulkan kekurangannya itu dengan amal-amal soleh. Apa sih yang dia tulis? Masyaallah muslimin, dia menulis dalam kertas yang ditemukan ketika orang mengevakuasi jenazahnya itu. Hari Senin katanya, aku di malam hari tertidur tanpa terlebih dahulu aku berwudu. Anak muda Palestina ini merasa bersalah, berdosa, tidur di malam hari tanpa terlebih dahulu berwudu. Dari Palestina saat ini air itu sulit didapat. Tapi dia tidur tanpa wudu, mengatakan itu kesalahan. Karena Rasulnya itu Nabi Muhammad SAW yang bersabda, "Idza awaitum ila firashikum fatawaddau wudu'akum lis-shalah fa innakum in muttum min tilkal laila muttum antum alal fitrah." Kalau mau beranjak tidur, kata Rasulullah, berwudulah kalian. Karena kalau kalian wafat pada malam hari itu, insya Allah kalian wafat dalam keadaan fitrah. Anak muda tadi, di tengah sulitnya air, merasa bersalah, merasa berdosa ketika tidur gak berwudu. Saya tanya sama antum semuanya yang hadir di sini, tadi malam mau tidur wudu gak? Padahal air kan kita tinggal putar keran aja tuh. Subhanallah. Yang kedua, hari Selasa katanya, aku lebih banyak tertawa ketimbang menangis. Banyak ketawa aja dia merasa bersalah. Lalu kita dengan TikTok, kita dengan snack video, kita dengan YouTube, kita cari yang lucu-lucu tuh.
Padahal Allah yang bilang falyabku katsiran walyadhaku qalilan. Falyadhaku qalilan walyabku katsiran. Jangan banyak menangis, jangan banyak tertawa, perbanyak menangis. Yang ketiga, hari Rabu katanya. Aku sholat Isya tidak tepat pada waktunya secara berjamaah. Dia merasa tidak sholat Isya tepat pada waktunya secara berjamaah. Salah dan dosa tuh anak muda tersebut. Padahal suasana sedang mencekam nih, kita kalau di Palestina seperti ini nih. Kita lagi duduk-duduk begini tuh mortir. Itu biasa, itu kayak dulu kita waktu marinir itu meledak itu. Peluru itu wing. Itu sudah biasa di sana. Suasana mencekam. Tapi anak muda ini selalu dia jaga sholat. Dia merasa salah dan berdosa ketika dia mengatakan, hari Rabu aku sholat Isya tidak tepat pada waktunya secara berjamaah. Kita biasa kayaknya kita mengabaikan sholat. Padahal kalau antum mau baca surat Maryam ayat 59 itu, kata Allah Subhanahu wa taala, nanti akan datang generasi setelah para rasul dan orang-orang soleh, orang-orang yang adha'us sholat, yang mengabaikan sholat. Siapa yang mengabaikan sholat? Tarokuha. Banyak orang sekarang ngaku muslim gak sholat. Ada gak? Ada orang ngaku muslim tapi gak sholat. Orang yang adha'us sholat, yang mengabaikan sholat siapa? Akhoruha. Ya tunda-tunda. Orang yang mengabaikan sholat yang mana? Yang sholatnya itu la tuma'ninata wala khusyuk. Tidak ada tuma'ninahnya, tidak ada khusyuk-khusyuknya dalam sholatnya. Allahu Akbar walillahillah. Nih, anak muda tersebut nggak sholat berjamaah saja di tengah suasana mencekam. Dia merasa bersalah, berdosa. Saya singkat di hari Jumat. Apa kata anak muda tersebut yang ditulis di dalam kertas yang ditemukan di kantong celana atau bajunya? Aku di hari Jumat hanya mampu bersolawat kepada Rasulullah 700 kali. 700 kali dia merasa bersalah. Saya mau tanya sama antum, kemarin hari Jumat salawat antum sama Rasulullah berapa kali? Jadi mulut anak muda Palestina tadi nggak pernah kering dari bersolawat kepada Rasulullah. Kemarin saya dapat ijazah solawat, itu ijazah amal. Nah, kalau kita nggak usah pakai ratusan dah katanya. Antum amalkan saja yang 10, yang solawat ini, yang pendek ini setiap hari 10 kali saja. Apa bunyi solawat? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahat. 10 kali aja. Allahumma, karena ayat Al-Quran bunyinya sallu alaihi wa sallimu taslima, maka bunyinya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahat. Orang yang mulia sifat-sifat kebapaan dan keibuannya. Artinya yang baik-baik dari seorang bapak ada sama Nabi Muhammad, yang baik-baik dari seorang ibu dimiliki sifat itu sama Nabi Muhammad. Maka bunyi salawatnya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahat. Saya ulangi lagi, mudah-mudahan bisa dihafal gampang ini. Gak usah banyak-banyak lah, 10 kali aja setiap hari. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahat. Karim itu artinya mulia. Karimil aba'i wal ummahat. Al-aba dari jamak dari abud, orang tua laki-laki. Ummahat, orang tua perempuan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahat. Ayo kita belajar dari anak Palestina. Yang waktu-waktunya tidak mau berlalu begitu saja tanpa kebaikan. Ayo lakukan introspeksi. Sebelum, setelah, dan ketika kita melakukan amal. Masyaallah muslimin, masih ada waktu sedikit, saya mau baca nih di penghujung. Ini kan kisahnya Mu'adz ibnul Jabal yang meriwayatkan hadis panjang ini. Mu'adz ibnul Jabal begitu rindu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka ketika Rasulnya tidak ada sahabat itu datang ke Mu'adz ibn Jabal ngomong begini, cuma begini. Ya Mu'adz, haditsni hadisan sami'tahu min Rasulillah. Wahai sahabat Mu'adz, sampaikan kepada saya sebuah hadis yang kau dengar dari Rasulullah. Nangis. Sahabat Mu'adz itu begitu diminta sama sahabat, sampaikan hadis yang kau pernah dengar dari Rasulullah. Nangis. Baka. Walam yaskut. Nangis dan nggak pernah berhenti nangis, terus saja nangis. Tapi begitu dia berhenti, ungkapan kerinduan sama Rasulullah yang keluar dari mulutnya, wa syauqah ila Rasulillah, wa syauqah ila liqa'i Rasulillah. Alangkah rindunya saya kepada Rasulullah. Alangkah rindunya saya, kata Mu'adz ibn Jabal, ingin ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nangis dia. Lalu dia ungkapkan sebuah hadis yang panjang. Hadis ini bercerita tentang amal soleh seseorang. Itu bisa jadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kajian tadi saya bilang, ini kajiannya kajian tasawuf. Kalau dirinya itu tidak pernah berhenti dari amal-amal buruk ini. Ini namanya hatinya itu nggak bening. Ada punya penyakit hati. Itu disebutkan. Orang nanti di hari kiamat datang dengan pahala sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, amal-amal baiknya. Tapi sayang, dia tidak bisa dengan amal-amalnya itu dicegat oleh malaikat-malaikat yang dia tidak bisa melewati malaikat tersebut karena terjegal amalnya itu dengan penyakit-penyakit hatinya. Ada 7 penyakit hati. Ya saya mengulas saja yang sudah kita baca ini. 1, jangan-jangan dia suka menggunjing orang lain, riba. Yang kedua, al-fakhar, ada sifat angkuh. Yang ketiga, al-kibar, ada sifat sombong. Yang keempat, ada al-ujub. Ujub itu merasa bangga terhadap amal-amal solehnya. Yang kelima, hasad, ada dengki. Yang keenam, as-sum'ah. Sum'ah itu artinya pengen dikatakan oleh orang lain bahwa dia orang baik, dia orang soleh. Dan yang terakhir, riya. Ini penyakit-penyakit hati yang bisa menjegal amal-amal soleh kita untuk bisa hadir di hadapan Allah atau di haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita sudah sampai di sini nih. Begitu hadis ini diungkap oleh Mu'adz ibn Jabal, Mu'adz ibn Jabal sampai waktu itu Rasul kan menyampaikan, ini loh Mu'adz, orang itu dengan amal-amal solehnya bisa jadi dia terjegal dengan sifat-sifat buruk yang ada di dalam hatinya. Sekali lagi, ada menggunjing, ada al-fakhr, sifat angkuh, ada al-kibar, sifat sombong, ada al-ujub, bangga terhadap amal-amal solehnya, ada hasad, dengki, iri, ada as-sum'ah. Sum'ah itu ingin dikatakan bahwa dia orang baik. Kemudian ada riya, ingin dilihat oleh orang lain. Nah, ketika hadis ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini apa kata Sayyidina Mu'adz? Saya baca di penghujungnya ini. Innahu lam yuridnya, orang-orang yang melakukan ini Allah fataqulul malaika, ada malaikat nanti yang mengatakan, innahu lam, ini hadis qudsi juga, wa ana innahu lam yuridni bihadzal amal, kata Allah, orang ini beramal bukan karena aku. Innahu lam yuridni bihadzal amal wa inna ma arada bihi ghairi. Tapi dengan amalannya dia menginginkan yang lain, bukan aku yang dia inginkan. Ada ingin dilihat oleh orang, ada ingin dikatakan bahwa dia orang baik, ada perasaan angkuh, sombong. Maka Allah bilang di hadis ini, fa innahu lam yuridni bihadzal amal. Dia bukan menginginkan aku. Bukan ikhlas semata-mata karena Allah, tapi menginginkan yang lain. Fa alaihi la'nati, maka dia akan mendapatkan laknatku, kata Allah. Malaikat-malaikat lalu mengatakan, alaihi la'natuka wa la'natuna fatal'anu as-samawat.
Kita tunggu 10 menit setelah masuk waktu syuhur. Bahkan ada ulama mengatakan bukan 10 menit, 16 menit. Lalu setelah Allah bilang, karena dia tidak semata-mata untuk aku akan laknat dia. Maka malaikat-malaikat mengatakan, alaihi laknatu. Orang itu akan mendapatkan laknatmu ya Allah. Bahkan walaknatuna, laknat kami semuanya. Fatal anhu as-samawat. Maka dilaknat oleh penduduk-penduduk langit orang yang ini. Karena ibadahnya bukan karena Allah. Nah, begitu mendengar hadis ini, apa sikap Muaz? Baka Muaz. Dulu ketika Rasul menyampaikan hadis ini, Sayyidina Muaz menangis. Wantahaba intihaban syadidan, meratap keras. Tangisannya itu sampai sesengukan kalau kita nih. Ya Allah, kalau begitu saya belum tentu selamat dengan amal-amal soleh saya. Karena jangan-jangan ada penyakit-penyakit hati tadi. Sayyidina Muaz menangis. Waqala, lalu dia nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ya, anta Rasulullah wa ana Muaz. Engkau adalah Rasulullah dan aku adalah sahabatmu Muaz. Fakaifa li bin najat wal khalas min dzalik. Bagaimana aku bisa selamat ya Allah? Nah, begitu disampaikan hadir, dia takut mendapat laknat Allah. Maka bagaimana aku bisa selamat, kata Sayyidina Muaz. Rasulullah menjawab, iktadibi, ikuti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana fi amalika naqsun, meskipun dalam amal-amalanmu kamu tidak sempurna, ada kekurangannya. Nah, ini saya catat di sini ada 9 yang harus kita perhatikan kalau ingin amalan-amalan kita ini diterima. Ya Muaz, kata Rasulullah, ikuti aku, kata Rasulullah, agar supaya amalmu meskipun mungkin ada kurangnya, ada cacatnya, bisa diterima oleh Allah. Ya Muaz, hafiz ala lisanika minal waqi'ati fi ikhwanika min hamalatil Qur'ani khasatan. Yang pertama, jaga lidahmu. Tadi ghibah. Jaga lidahmu. Minal waqi'ah, dari ghibah. Terutama menggunjing, mohon maaf, hamalatil Quran. Orang-orang yang hamalatul Quran itu membawa Al-Quran, hafal Al-Quran. Jangan lagi ada kata-kata, ya Allah dia ngapal Al-Quran itu karena ingin begini, ingin dunia. Jangan. Hati-hati kita dengan yang seperti ini. Ini jaga, kata Rasul, lisanmu, lidahmu dari menggunjing. Terutama jangan sekali-kali kamu menggunjing hamalatul Quran. Orang-orang yang memang peduli dengan Al-Quran. Dia baca, dia hafal, dia tadaburi, dia amalkan, dia ajarkan orang lain. Oh, dia ngajar Al-Quran itu karena pengen dapat bayaran banyak. Hati-hati dengan yang seperti itu. Yang kedua, wahmil dzunubaka alaika wala tahmilha alaihim. Pikul dosamu sendiri, jangan kamu pikulkan kepada orang lain. Jadi kalau kita bermaksiat, berdosa itu, wabih nafsaka, celak diri kita sendiri, jangan mencari kambing hitam di luar sana. Begini nih karena teman saya nih, dia yang ngajak-ngajak saya nih, karena setan laknatullah. Tapi enggak, katanya wabih nafsaka, jangan salahkan pihak manapun. Wahmil dzunubaka, bawa dosamu sendiri, wala tahmilha alaiha, jangan kau pikulkan kepada orang lain. Wala tuzakki nafsaka bidzamihim, jangan memuji-muji dirimu. Kita merasa paling suci, orang lain itu semuanya itu di mata kita itu hina. Jangan begitu. Yang keempat, wala tarfa nafsaka alaihim, jangan merasa tinggi. Meskipun kita sudah baik, jangan pernah merasa tinggi. Wala tudkhil amalad dunya, ini yang berat juga nih. Wala tudkhil amalad dunya fi amalil akhirah, jangan memasukkan amal dunia untuk amalan akhirat. Nih, subhanallah, saya kalau ngikutin media sosial, ada orang yang dulu ngomongnya itu keras banget. Hati-hati, ar-rashi wal murtashi finnar. Penyogok dan yang disogok itu ada di neraka. Tahu-tahu sekarang beda lagi dia. Ngeri kita. La tudkhil amalad dunya ala amalil akhir. Hati-hati. Kemudian yang keenam, wala turai bi amalika, jangan pengen dilihat orang.
Kalau melakukan apa-apa, mau dilihat orang, nggak mau dilihat orang, terus lakukan. Wala tatakabbar, jangan sombong. Nah, ini kan pelajaran-pelajaran kita yang kemarin itu semuanya. Wala tatakabbar. Wala tunaji rajulan wa indaka akhar. Loh, kita lagi banyak orang gitu ya. Jangan berbisik-bisik dengan seseorang sementara di sana ada orang lain. Seakan-akan kita ngomongin dia tuh. Wala tunaji rajulan wa indaka akhar. Jangan berbisik-bisik dengan seseorang padahal di dekatmu ada orang lain. Wala tata'azzam 'alan nas. Jangan angkuh terhadap orang lain. Kalau itu semuanya engkau lakukan yang 9 ini, fatan qati'u anka khairatud dunya wal akhirah. Maka akan terputus kebaikan-kebaikan duniamu dan kebaikan-kebaikan akhiratmu. Wala tubazzik an-nasa bilisanika. Jangan mencabik-cabik orang dengan lidahmu. Ini stressingnya Rasul sebetulnya di lidah nih. Wala tumazzik an-nasa bilisanika. Jangan cabik-cabik orang dengan lisanmu. Fatumazziqaka kilabun nar yaumal qiyamah. Kalau engkau mencabik-cabik orang dengan lisanmu, maka engkau nanti di hari kiamat akan dicabik-cabik oleh anjing-anjing di neraka. Jadi ada anjing-anjing di neraka. Maka lalu Allah berfirman, dikutip oleh Rasulullah ini firman Allah, qala wan nasyitati nashta. Demi nasyitat yang merenggut dengan keras. Demi, ini kan sumpah nih, wan nasyitati nashta, demi nasyitat. Apa itu ya nasyitat? Hal tadliman huna ya Mu'ad. Ente tahu nggak apa yang dimaksud di dalam Al-Quran itu an-nasyitat? Ma hunna? Mu'ad menjawab, Rasul lebih tahu. Rasul bilang, kilabun finna. Yang dimaksud dengan nasyitat adalah anjing-anjing di neraka. Tansutu al-lahma, mencabik-cabik dagingmu dari tulangmu. Kenapa? Karena lidah kita nggak jaga. Qultu bi abi wa ummi ya Rasulullah, man yutiku hadhil khisal wa man yanju. Siapa yang bisa selamat dari ini? Jadi memang menjaga lidah ini nggak gampang. Ya Mu'ad innahu la yasir ala man yassarahu Allah taala. Gampang Mu'az. Siapa? Kalau orang sudah dimudahkan untuk bisa menjaga lidahnya. Subhanallah, mudah-mudahan kita bisa menjaga lidah kita. Innama yakfika min dzalika an tuhibban nas. Caranya bagaimana agar Allah memudahkan kita menjaga lidah kita? An tuhibba linnas ma tuhibbu li nafsika. Cintai orang lain seperti kamu ingin dicintai oleh orang lain. Oh, jadi ini berat kata Mu'az. Menjaga lidah itu berat kata Rasul. Kalau ada orang dimudahkan oleh Allah, tidak ada yang mustahil. Bagaimana cara dimudahkan oleh Allah? Ente cintai orang lain sebagaimana ente ingin dicintai oleh orang lain. Nah, apa yang kamu tidak suka orang lain memperlakukannya kepada kamu, jangan lakukan itu kepada orang lain. Kita digunjing orang lain gak suka, maka jangan pernah menggunjing orang lain. Nah, ini kuncinya di sini nih. Cintai orang lain sebagaimana engkau ingin dicintai. Kalau bahasa sayanya nih, amil nafsaka kama tuhibbu ayu amilakan nas. Nah, artinya berlakulah kepada orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan oleh orang lain terhadap dirimu. Nah, ini fa'anta ya Mu'ad qad salimta. Kalau begini engkau akan selamat. Ini jadi intinya tuh di situ. Lidah kita jaga supaya bisa menjaga, dan ini berat. Bagi Allah itu gampang. Bagaimana cara untuk bisa Allah memberikan kemudahan buat kita menjaga lidah kita? Itu salah satu caranya adalah cintai orang lain sebagaimana Anda ingin dicintai oleh orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada yang ditanyakan? Cukup? Hal min soal? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Terima kasih. Sekali lagi, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan oleh Allah, dipertemukan dengan tahun Masehi 2024. Kalau kita ketemu, ayo. Kalau ada amal-amal baik yang kita lakukan di 2023, kita bersyukur kepada Allah, kita bulatkan tekad kita di 2024. Kita akan tingkatkan kualitas dan kuantitasnya.
Kalau ada amal salah, maksiat dan dosa yang kita lakukan di 2023, jangan salahkan orang lain. Wabih nafsaka, salahkan diri sendiri. Wastaghfirillah, mohon ampun kepada Allah. Bertaubat, watubu ilallahi. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kita tutup kajian pagi hari ini. Sudah masuk waktu syuruk, sudah boleh sholat syuruk dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, terima kasih semuanya.